Oke, langsung Bang Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Senang sekali teman-teman Majelis Ngopi ketemu lagi bersama Pak Kiai dan Gus ya. Saya hari ini diminta untuk jadi host ya. Jadi host nih. Ini perdana. Ini perdana ya. Perdana untuk karena biasanya host. Tuan rumahnya saya gitu. Oh iya ya. Ini nggak tahu nih, kita sama-sama keluar ya. Gitu ya. Iya betul ya. Dan saya turut bersyukur bisa bertemu beliau-beliau dua narasumber hebat yang memang sudah sering kita lihat lah di dunia persilatan media sosial gitu ya. Jelas ya, di Majelis Ngopi ini ya kita punya tagline khas Pak Kiai. Iya, siap. Kita coba inisiatif nih. Iya, siap. Majelis Ngopi, di mana ada kopi, di situ ada inspirasi. Oh gitu, Masya Allah. Di mana ada kopi, di situ ada inspirasi. Oh, ada inspirasi. Ya. Kalau mulai timbul inspirasi, yuk kita ngopi. Yuk kita ngopi. Nah, jadi terus lanjut. Karena kalau di rumah itu bukan inspirasi, persekusi biasanya. Nggak masalah, yang penting bukan bullying. Yang penting bukan bullying yang saat ini terjadi. Iya, siap. Iya. Di sebelah saya sudah ada Pak Kiai Zain, ya. Zain Musin dan Gus Ubay dari Pondok Pesantren Nahdlatul Atfal di Kuburaya. Hari ini kita coba akan berdiskusi sedikit Pak Kiai terkait fenomena yang sering terjadi saat ini ya. Terutama kan ini kan sebenarnya bukan fenomena yang baru ya. Baru dari tahun 2000-an juga kita sudah dengar Pak Kiai. Iya. Cuman pada waktu itu kan memang algoritma media sosial itu nggak secanggih sekarang. Iya, nggak segencar sekarang juga ya. Makanya perdebatan tentang yang mau kita bahas ini ya terkait Maulid Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yang memang ini selalu menjadi polemik. Kira-kira menurut jenengan itu bagaimana ya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih Bang Dani Caniago. Iya. Wah, ini Sumatera sekali. Sumatera Barat ya? Sumatera Barat. Berarti bisa Tambucie ini. Tambucie boleh. Tambucie. Juga apa kabarnya Gus Ubay? Alhamdulillah. Saya ini barusan tadi itu khatib sholat Jumat di IAIN Pontianak, di Masjid IAIN. Nah, salah satu bagian dari apa yang saya sampaikan adalah mengajak kita kembali kepada ajaran Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas fenomena ini muncul kalau Bang Dani tadi menyebutkan ketika terjadi apa yang kita sebut mujadalah atau perdebatan terkait tentang peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kata Bang Dani ini tahun 2000-an ya. Tidak salah juga. Tetapi sesungguhnya perdebatan ini sudah ada pasca wafatnya para sahabat. Tentang boleh tidaknya, sah apa tidaknya memperingati Maulid. Nah, tetapi dalam konteks keindonesiaan ini menjadi sebuah fenomena baru yang terulang kembali. Saya sering menyebutnya ini adalah kisah lama, cuma diulang kembali. Nah, perdebatan boleh apa tidaknya, sah apa tidaknya dalam hal memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi sesuatu yang wah. Apalagi kemudian hari ini di blow up oleh media anti mainstream yang kemudian ibaratnya kita ini makan sesuatu, ini makan gorengan kita ini. Kalau makan gorengan itu, kalau gorengannya nggak seberapa sih, Bang Dani. Tapi crunchy-nya itu loh, krenyes-krenyesnya itu. Sebenarnya di antara para ulama-ulama terdahulu sudah terjadi perbedaan pendapat tentang boleh apa tidaknya memperingati Maulid. Kalau mau dilihat dalam konteks mereka ada yang sampai kepada tataran ekstrim yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu syirik. Ini saya nggak bisa mikir
Atau memang saya nggak punya pikiran malah ya. Nggak sampai saya. Jadi syirik itu kalau sudah menyangkut perilaku ubudiyah yang hubungannya langsung dengan Allah. Mensekutukan Allah itu, apa kata Allah dalam Quran? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika seandainya kalian berlaku syirik kepada Allah, maka amal perbuatanmu itu hilang, hangus. Nah, amaliyah maulid ini bukan ubudiyah, amaliyah. Kalau sudah menyangkut masalah amal, ya, amal itu apakah anjuran atau bukan, kan begitu. Dianjurkan atau tidak. Saya dalam hal ini teringat, Allah yarham, seorang ulama besar yang wafat beberapa tahun yang lalu, dan itu wafatnya sangat tragis karena beliau itu wafat di bom di Suriah. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar kita, seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau syahid dalam keadaan membaca Quran di salah satu masjid di Damaskus. Beliau itu wafat dalam mempertahankan keyakinannya tentang akidah Asy'ariyah dan mempertahankan pendapatnya bahwa memperingati maulid itu tidak salah. Bahkan beliau itu, saya kutip dari bahasa beliau, dan insya Allah Gus Ubay ini tahu tentang kaidah usul fiqh ya. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ternyata beliau menambahkan kaidah lagi. Ma la yatimmul mandubu illa bihi fahuwa mandubun. Mandub. Jadi kata beliau, kalau sebuah perkara wajib itu tidak sempurna tanpa adanya perkara, maka hukumnya perkara itu wajib. Adanya perkara itu wajib. Nah, kalau dalam perkara yang dianjurkan itu tidak sempurna tanpa adanya perkara yang itu, maka perkara itu adalah mandub. Dianjurkan. Gini, bicara tentang rasa cinta kita kepada Allah. Bicara cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Gus Ubay insya Allah faham lah. Kan ini santri peloso ini. Semua orang pasti mencintai Nabi. Semuanya sangat mencintai Nabi. Apalagi cuma kita yang namanya makhluk ini. Allah Azza wa Jalla wa Ala itu sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menjadi teringat ucapannya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah ta'ala, salah satu ulama Mesir yang paling terkemuka. Beliau mengatakan begini, bahwa ada dialog antara Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika saking cintanya Nabi kepada umat, sampai Allah menyatakan begini, ya Muhammad, lau syi'ta, jika seandainya engkau mau, maka urusan umatmu ini aku serahkan kepadamu. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau mau, kata kalau engkau mau, kan Allah nawarin nih sama Nabi. Saking cintanya Allah kepada Nabi dan saking cintanya Nabi kepada umat. Jadi kata Allah, karena engkau mencintai umatmu, bagaimana jika seandainya perkara umatmu aku serahkan kepadamu? Apa jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Allah, umatku itu adalah bagian dari rasa cintaku. Dan aku menjadikan mereka sebagaimana sahabat-sahabatku. Aku itu hanya sahabat bagi mereka, bagi umatku. Aku mencintai mereka. Tetapi ya Allah, Engkau adalah zat yang menciptakan mereka. Tidak mungkin rasa cintamu melebihi rasa cintaku kepada umatku. Apa kata Allah? Aku mencintai umatmu karena aku mencintaimu, kata Allah. Dicatat ini. Allah menjawab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mencintai umatmu karena aku mencintaimu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencintai kita karena cinta Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini bermaulid itu hanya ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bertanya lagi, kalau memang maulid itu baik, kenapa Nabi tidak melakukan? Iya, tanyaannya begitu tuh. Ya, Ya, kan pasti begitu. Ya. Kalau ini baik, kenapa sahabat tidak melakukan? ya. Kenapa sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali tidak melakukan, sahabat-sahabat yang lain tidak bermaulid?
Berarti sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti itu nyata-nyata tidak boleh, dan mereka menghukumi bid'ah. Nah, perkara bid'ah ini sudah selesai, sudah dibahas ratusan tahun yang lalu. Cuma kitanya aja kegenitan. Kalau saya menyebutnya kegenitan, ini barang sudah selesai. Perkara bid'ah ini sudah selesai. Baik dalam kategori bid'ah itu apa, dari sisi bahasa apa, secara fikih bid'ah itu apa. Kalau bid'ah dalam bentuk amal dan perbuatan itu apa? Sebenarnya sudah final kata bid'ah itu dan sudah disepakati oleh para ulama. Hanya saja kemudian kita ini mencoba untuk mengungkit kembali. Ya kan? Dan sayangnya kemudian kita tidak memahami hakikat itu sendiri. Hakikat tentang bid'ah yang sesungguhnya itu apa gitu. Jadi kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalau maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan dengan tujuan dan maksud untuk li'ihya'is sunnah, untuk menghidupkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau untuk menunjukkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka maulid Nabi itu dianjurkan. Baik, kalau ada yang bertanya maulid Nabi itu apa sih yang dilakukan? Apakah makan-makan? Anda salah. Sekali-sekali lah ikut maulid Nabi gitu. Biar tahu ya. Biar tahu gitu ya. Jangan Anda bilang asam itu nggak suka kalau Anda masih minum cuka. Anda bilang saya nggak suka asam, tapi cuka Anda minum, itu kan lucu namanya. Nah sekarang begini, di maulid itu, mohon maaf kalau saya salah menyampaikan. Ada salah satu ulama di bidang fikih dan bidang tafsir Quran dan ulama hadis juga, itu Imam Al-Hafidz As-Suyuti. Dalam kitab Al-Hawi itu dengan mudah menjelaskan ketika beliau ditanya tentang maulid. Ini ya, bahwa al-jawabu indi, jawaban menurutku tentang maulid ini, kata Imam Suyuti, anna asla amali maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wa riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban beliau. Nah kata beliau, sebenarnya awal muasal orang melaksanakan maulid, awal muasal. Nah terjadi perdebatan lagi. Awal muasalnya di mana nih? Ada yang mengatakan pertama kali di Mesir, ada yang mengatakan pertama kali di Irbil di Irak. Kalau ini di Mesir pada masa Bani Fatimiyah, kalau masa Bani Fatimiyah masuk itu berarti Syiah. Loh, kok malah ke sono? Makin jauh. Makin jauh gitu ya. Iya. Makin jauh gitu tuh kan. Akhirnya ada tuduhan kepada orang-orang yang maulid udah ikut Syiah no. Iya. Otomatis ya, dengan otomatis. Artinya apa? Mentasabbaha biqaumin. Keluar lagi dalil mereka nih. Bahwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum maka itu bagian dari mereka. Nah, nih. Saya pakai alat. Ini buatan Amerika ini. Buatan Yahudi. Apakah saya jadi Yahudi? Rambut abang itu. Itu abang yang di sana. Bang siapa namanya? Bang Mursyid. Rambut Bang Mursyid itu model tahun 90-an. Tahun 88, 87 ada namanya bintang penyanyi barat namanya Jason Donovan. Orang Yahudi. Apa jadi Jason Donovan? Kan enggak. Enggak tasabuh ya. Enggak tasabuh. Malah belum lahir kan. Belum lahir. Makna tasabuh itu jangan kemudian ini sama. Enggak juga. Iya. Makna tasabuh itu kalau sudah menyangkut tata ibadah. Iya. Dan maulid Nabi bukan ibadah, Mas Bro. Maulid Nabi itu amaliyah. Amal. Iya, perbuatan baik. Kenapa disebut baik? Karena di dalamnya kata Imam Suyuti ada bacaan Quran. Ya. Kalau orang sudah baca Quran berarti orang baik tuh. Yang kedua dibacakan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar kita tahu siapa Nabi, bagaimana dakwahnya Nabi, bagaimana ibadah dan akhlaknya Nabi. Kan sudah jelas tuh. Kemudian bagaimana dengan makanan? Kata Imam Suyuti, orang yang memberikan sedekah atau makan qad yuthabu alaih. Orang yang memberikan makanan pada perayaan ihtifal atau ihtifal Maulid sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan pahala karena kebaikannya. Kemudian ada yang protes lagi. Yang memperingati begini-begini hari lahir itu kan sama dengan
orang Nasrani itu Itu makin ke atas lagi. makin jauh lagi. Masih dijawab sama Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, selagi dalam perilaku maulid itu tidak sama dengan perilaku mereka. Orang-orang Nasara ketika merayakan kelahiran Isa bin Maryam, mereka bukan hanya sekedar mencintai Isa bin Maryam, tapi malah menyembah Isa bin Maryam. Tasabuhnya kita di mana? Mereka itu memperingati lahirnya Isa bin Maryam, tapi kemudian menghambakan diri kepada Isa. Kalau kita ini tidak. Kita ini bermaulid itu untuk menghidupkan kehidupan Islam sesuai dengan apa yang disampaikan, dibawa oleh Rasulullah. Dari mana Anda tahu? Waktu maulid tadi. Gus Ubay menyebutkan begitu. Sederhana kan? Terus, perdebatan apa lagi yang harus kita bangun? Nah, kemudian ini kan digiring ke sana kemari, jadi bola kerambol, jadi bola pantul. Dari asalnya bid'ah, jadi syirik. Jadi syirik. Terus menyempurnakan Natalan katanya. Menyempurnakan. Ada lagi itu saya makin bingung nih. Kok mencintai Nabi kok susah benar. Iya dah. Jadi gini, Gus Ubay. Ya Gus Ubay kan pernah jatuh cinta gak sih? Sudah sering malah. Jadi Gus Ubay, ini walaupun nggak pakai mic, boleh nggak? Ini nambahin dari saya ini. Sebenarnya apa sih untuk menumbuhkan rasa cinta itu? Kalau di Maulid itu, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya pada peristiwa Maulid ini? Kan banyak hal sebenarnya. Iya, banyak hal kan Gus Ubay, banyak hal. Nah, salah satu di antaranya, kemudian yang menjadi perdebatan, itu yang di Maulid yang dibaca itu nazam. Nazam itu kan kalau bahasa kita puisi, Mas. Yang dibaca itu nasyar, prosa. Iya. Pujian kepada Nabi. Itu nggak boleh. Loh. Pujian kepada Nabi saya tidak boleh. Muji Anda aja senang Anda dipuji. Iya. Katanya nggak boleh berlebihan, Pak Kiai. Loh. Terhadap Nabi katanya. Mas ya, dengerin ya. Baca Quran itu jangan Iqra 5. Jangan Iqra 5. Tadi di khutbah singkat saya itu, waktu tadi khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Bang Denny. Iya. Gus Ubay ya, bahwa Allah mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul sampaikan ya Rasulullah Muhammad, ulama tafsir juga sepakat termasuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu salah satu sahabat Nabi, murid Nabi, sepupu Nabi, dan itu paling baik dalam ilmu tafsir Quran. Apa kata Ibnu Abbas? Kalimat fadlun pada ayat ini karena Allah telah mengirimkan agama Islam kepada kalian semuanya. Mengeluarkan kita dari peradaban berhala. Itu sudah fadilah besar dari Allah. Nabi mengajarkan kita tentang akidah, memperkenalkan kita kepada tauhid. Itu luar biasa Bang Dani. Iya. Malah mereka bilang begini, ini kan sama dengan berhala baru. Palelu berhala. Ini guyonnya. Kalau yang tersinggung datang aja ke sini. Sampai kan yang diserang itu Al-Barzanji lagi, Pak. Pokoknya apapun diserang Iya, gitu ya. yang dibacakan Al-Barzanji. Yang penulisnya kan Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji. Dituding lagi. Syekh Barzanji ini Syiah kan ingat. Apalagi? Atau gini aja lah. Seandainya memang Anda senang mau nyebut Syekh Barzanji itu, udahlah bilang aja Syekh Barzanji itu Salafi Wahabi. Kalau Anda mau. Terserah Anda itu. Cuma begini, yang ditulis oleh Syekh Barzanji itu kan riwayat kehidupan Nabi. Jadi hari ini masyarakat Muslim Indonesia yang tengah baca Barzanj, termasuk yang ada di Sambas, yang ada di pesisir utara Kalbar ini kan senang Barzanj. Tiap Maulid kan ada festival Barzanj itu. Festival Maulid pernikahan. Itu salahnya apa? Itu kan membaca syair tentang kehidupan Nabi. Dengerin ya. Membaca syair tentang sejarahnya Nabi, perjalanan dakwah Nabi hingga wafatnya Nabi. Nabi SAW itu sering dipuji oleh sahabat-sahabat dengan syair-syair yang indah. Apakah Nabi marah? Enggak. Terus katanya berlebihan, mananya cuk? Yang berlebihan mananya? Enggak ada kata berlebihan, malah kurang. Kata Allah, karena fadilah dari Allah dan rahmat dari Allah. Kata cuk tadi jangan dimaknai jelek ya. Jangan dimaknai orang, Ustadz Zain itu orang Surabaya yang keluar umpatan. Enggak, Anda salah.
Itu bukan umpatan, itu lelucon di Jawa Timur itu. Ini, wa bi rahmati, karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu siapa? Yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada tafsir Quran yang mengatakan, karena ada ayat yang berbeda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalimat rahmatun pada ayat ini mengacu kepada Nabi. Kenapa Nabi? Karena Nabi itu Allah utus ke dunia ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan rahmat bagi umat Islam saja. Bukan rahmat bagi saya, bukan rahmat bagi bangsa Arab, bukan rahmat bagi kelompok dan golongan tertentu, tapi rahmat bagi seluruh alam. Dengan adanya cahaya Islam dan iman, kita bisa keluar dari kegelapan kejahiliahan, kita keluar dari kebodohan. Maka kata Allah, falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Orang maulidan itu cuma gembira saja. Nggak boleh saya gembira. Dengerin ya. Kalau Anda yang ngerasa punya anak, istri Anda melahirkan anak pertama, Anda senangnya luar biasa, mendoakan kebaikan, padahal belum tentu anak Anda itu menyelamatkan Anda. Boleh jadi anak Anda itu menjadi musuh Anda di kemudian hari, bukan cuma di akhirat, tapi dunia bisa jadi musuh. Anda aja masih berbahagia. Ini kan lelucon ini. Kok lahirnya Nabi nggak seneng, tidak berbahagia? Oh, itu kan berlebihan. Apanya berlebihan? Saking gembiranya saya punya anak. Anak saya lahir, saya potongin kambing. Saya akikahkan. Saya orang Madura, Mas. Saya potongin sapi, malah enggak cukup itu. Biar denger ya kalau saya Madura ya. Anda senggol, selesai Anda itu. Enggak, bukan itu maksud saya. Ini guyon. Gini loh. Saya seneng gembira, Mas Ubay seneng gembira. Anak kita lahir, potongin kambing, akikah namanya. Udah besar dikurbanin. Padahal naudzubillah belum tentu anak kita menyelamatkan kita. Yang Allah ingatkan, ingat, boleh jadi anakmu dan hartamu itu musuh bagimu. Ternyata kita bergembira atas lahirnya musuh kita. Dan itu tidak dilarang juga, kan? Loh, malah bersenang-senang kan? Nah, bagaimana kita berbahagia atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat? Loh, Nabi itu jelas nyelamatin kita. Inna arsalnaka ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Makanya Mas, ngaji itu jangan Iqra 4. Turun lagi pakai tadi Iqra 5. Udah. Iya, karena biar naik level dia kan. Saya bukan arti menghina Anda, enggak. Yuk kita berbeda itu sikapi dengan normal-normal saja. Dengan tidak harus menyerang dengan seseorang. Wong tetangga saya juga maulidan saya seneng kok. Tetangga saya enggak maulidan saya juga enggak sakit hati, Mas. Karena ini kan persoalan keyakinan kita terhadap sebuah konteks hukum. Kan begitu Mas Dani, gitu ke Bang Dani. Mas Ubay, insya Allah Gus Ubay juga paham tentang itu. Nah, kenapa kemudian hari ini menjadi ramai kembali? Ini kan perdebatan setahun sekali. Kalau pemilu itu kan 5 tahun sekali. Panas terus. Ini tiap tahun mulai lagi. Nah gitu loh, Bang Dani. Ini bukan persoalan baru. Dari mulai imam-imam as-salafun as-salih, ulama-ulama solih terdahulu sebelum kita ini memang sudah ada perbedaan pendapat yang mengarah kepada perdebatan. Tapi semuanya kan saling menyikapi dengan normal-normal saja. Nah kita ini yang nggak tahu ini itu, kemudian berdebat lagi. Seakan-akan kita ini paling tahu hukum. Persoalannya kan begini, kalau Anda tahu hukum dan Anda menjelaskan secara utuh, it's okay. Bisa kita terima. Ini masalahnya kan cuma denger. Kata guru saya begini, di mana? Saya dapat di kajian. Kajian apa? Yang jelas, Mas. Ulama-ulama yang membolehkan peringatan Maulid, rekam ya dengan baik ya. Habis itu cari nanti. Ulama-ulama yang membolehkan tentang peringatan Maulid, pertama Imam Al-Hafidh As-Suyuti Asy-Syafi'i, seorang ulama dan pakar di bidang ilmu tafsir dan fiqih dan juga ilmu hadis. Yang berikutnya Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi itu ulama-ulama yang luar biasa. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjadi pensyarah kitab Fathul Bari, yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari.
Ini bukan ulama biasa ini. Bukan kaliber biasa ini. Kalau senjata itu kalibernya kan paling tinggi berapa sih? 7 mili. 7 mili ya? 7 mili. Ini bukan pakai kaliber lagi. Tapi rudal sudah. Yang keempat, Al-Hafidh Al-Baghdadi. Ada ratusan ulama yang menganjurkan maulid Nabi. Ini datang-datang di Indonesia. Ada lagi pakai apa pandangan mereka kalau kita udah nemu dalil dari Quran dan Sunnah, ulama itu nomor sekian di dunia. Gimana tuh? Nah, kalau sudah nemu dalil di Quran, dan Sunnah. Baik. Sekarang kan ada yang propaganda yang luar biasa nih. Kembalilah kepada Quran. Kembali kepada hadis, sepakat. Mas, Al-Quran yang mana nih, Mas? Al-Quran yang ini. Baik. Memahami Al-Quran itu adalah harus memahami disiplin ilmu yang sangat rumit dan sulit. Kalau Anda hari ini baca Quran ada terjemahan, Anda betul bacanya, tapi jangan coba-coba menafsirkan. Itu bahaya. Bahaya. Itu bahaya. Kalau kembali kepada Quran, siapa yang nggak kembali ke Quran? Emang selama ini yang maulidan itu nggak kembali ke Quran? Nih. Al-Quran itu tanya sama Gus Ubay nanti. Itu disiplin ilmu yang paling sulit. Pertama, dari sisi bahasa. Al-Quran itu sastranya paling tinggi. Tidak ada bahasa di dunia ini yang mengandung nilai susastra lebih indah daripada Quran. Yang berikutnya, memahami Al-Quran yang berbahasa Arab harus paham ilmunya yang disebut dengan gramatika. Kita menyebutnya nahwu. Kemudian ditambah lagi dengan yang berikutnya namanya ilmu saraf. Kemudian di samping itu Anda harus tahu tentang apa itu asbabun nuzul. Anda harus tahu tentang ayat nasakh mansukh. Anda harus paham tentang ayat am dan khas. Disiplin ilmu itu disiapkan di sebuah lembaga yang bernama pondok pesantren. Itulah Mas ya, mbak-mbak sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian di samping itu ada ilmu, karena Quran itu bahasa Arab yang penuh sastra, Anda harus tahu sastra Arab. Namanya ilmu balaghah. Di dalamnya ada mantik, bayan, badi, dan ma'ani. Sulit tuh. Itu baru dari satu sisi saja. Kalau saya ditanya, Pak Ustadz, untuk memahami Al-Quran itu gimana? Anda harus punya disiplin ilmunya. Berapa disiplin ilmu? Setidaknya ada 17 disiplin ilmu dasar. Baru kemudian ilmu terapannya. Berapa tahun kita menghabiskan waktu? Seumur hidupmu. Kalau modal terjemahan ya cuma sampai wassalam saja. Inilah muncul sekarang orang-orang yang modal meme. Poster gitu kan. Ini kan akhirnya seakan-akan agama itu menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan kembali. Nah, kenapa ulama ahlus sunnah wal jamaah khususnya yang ada di Indonesia ini, kita ini selalu ada gagasan untuk kembali kepada Quran itu dengan konteks yang utuh. Jangan menafsirkan Quran sesuai dengan hanya tafsiran-tafsiran kita saja. Kalau kita kembali ke Quran, perintah Quran itu yang paling mudah gini. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah oleh kalian itu salat untuk mengingatku, kata Allah. Tapi di Quran itu tidak disebutkan tentang takbir. Detailnya salat tidak ada loh. Detailnya sholat dalam Quran nggak ada, Mas, Mbak. Nggak ada. Coba, ada nggak takbiratul ihram dalam Quran? Ada nggak tahiyat dalam Quran? Nggak ada, Mbak. Anda harus belajar lagi ilmu hadits. Sebab kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Artinya kalau bicara soal disiplin Quran, disiplin hadis, itu luas, banyak disiplin-disiplin yang lebih utuh. Nah, maka kemudian kenapa ulama-ulama terdahulu itu
setelah meneliti secara utuh, walaupun Nabi tidak melakukan maulid, ada sekilas Nabi pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnin. Nabi pernah ditanya pas hari Senin tuh. Nabi, kenapa Anda itu puasa Senin? Nabi menyebut, aku lahir hari Senin. Berarti Nabi mengingat hari lahirnya. Ya kalau memang Nabi itu mengingat lahirnya dengan puasa, kenapa umat Islam tidak berpuasa? Mas, saya puasa nggak perlu pamitan sama sampean. Iya, Mas Dani puasa Senin Kamis kan nggak perlu pamitan sama orang. Juga perlu. Ya nggak perlu legitimasi kok. Jadi sekarang maulid itu adalah berkumpulnya orang ramai. Di perkumpulan itu kata Imam Suyuti dibacakan Quran dan sejarah Rasulullah SAW untuk membangkitkan rasa cinta kepada Nabi. Mereka ribut lagi soal makanan. Ngapain dengan makanan? Ada lagi makanan di maulid Nabi. Besek ya? Besek segala apa itu kan? Gini bang, Nabi SAW itu paling senang berbagi. Ya, maka di peringatan maulid itu banyak orang. Nih ada orang lewat sini. Aku berbagi ini karena hari ini maulid Rasul. Aku berbagi hari ini karena maulid Nabi. Karena Nabi lahir. Dan Allah menyatakan huwa khairu mimma yajma'un. Bergembira atas lahirnya Nabi itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Lebih baik sedekah saya, sedekah saya kepada orang lain yang saya tidak perlu pamitan sama Anda itu. Saya bagi kebaikannya. Sebab kata Nabi, ketika Nabi sampai di Madinah kan ada hadis Nabi itu dalam berbagai sanad itu. Yang pertama, afsus salam, ya ayuhan nas, afsus salam. Wahai manusia, tebarkan kedamaian di antara kalian. Wa at'imut ta'am. Berbagilah makanan di antara kalian. Berbagi. Makanan di acara maulid itu atau perkumpulan apapun namanya itu anjuran Nabi, wa at'imut ta'am. Ya kalau memang mau berbagi sekedarnya aja. Loh, pelit amat lu. Anak lahir tanggal 1 Januari, 1 tahun berikutnya nyanyi-nyanyi selamat ulang tahun. Tapi maulid Nabi nggak mau. Ada pertanyaan kah? Ada ya? Iya silakan. Belum ada juga ya. Oh belum ya. Saya coba itu mendalami lagi. Iya siap. Kan ada juga dari beberapa ustaz, dari teman-teman yang memang saudara-saudara kita yang nggak mau nih maulid. Dia memperhalus nih kajiannya begini. Kita tidak melarang maulid dalam arti bergembira ataupun memang bersuka cita atas. Tentu kita bergembira dengan lahirnya Nabi ya. Lahirnya Nabi. Yang kita permasalahkan perayaannya itu loh katanya gitu. Perayaannya itu. Dengerin ya. Kebetulan saya ini teman-teman nyebutnya saya penutur sejarah. Kita ini kan ada 2 perayaan yang tidak pernah kita tinggalkan setiap tahun. Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah Anda mengira bahwa Idul Fitri itu tidak ada sebelum datangnya kenabian? Ada namanya hari Nairuz. Kemudian setelah datangnya Islam, Ramadannya puasa 1 bulan. Selepas itu oleh Nabi diganti menjadi Idul Fitri, salat sunnah berjamaah. Namanya menjadi hari Nairuz, menjadi Idul Fitri. Yang kedua makhrajan. Makhrajan itu diganti oleh Nabi Idul Adha dengan cara memotong hewan kurban. Dulu motong hewan cuma buat pesta. Nabi tidak merubah total, rubah enggak. Nabi meluruskan agar itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Maka Idul Fitri itu dulu namanya Nairuz. Idul Adha namanya makhrajan. Kalau ada yang memperhalus hari ini, yang dipersoalkan kan pestanya. Pesta apa? Maulid itu tidak ada pesta. Maulid itu pertemuan kita yang isinya adalah bacaan Quran, salawat Nabi, dan zikir, serta sedekah. Agama itu sudah cukup, sudah sempurna. Kan ada kata itu ya?
Kenapa harus ditambah-tambah? Yang mananya yang kita tambah? Nggak ada yang ditambah, Mas. Kalau dikurangi banyak. Agama sudah sempurna, kenapa banyak dikurangi? Bisa jadi dibalikkan begitu. Iya, kenapa dikurangi? Nah, nggak ada penambahan agama. Karena yang dimaksud oleh ayat ini, hukum-hukum Allah itu sudah sempurna. Yang wajib itu jelas, yang haram itu sudah jelas, yang boleh itu sudah jelas, yang tidak boleh sudah jelas. Baik, begini. Kalau kita mau jujur mengakui bahwa 3/4 amaliyah kita ini tidak ada contohnya pada masa Nabi. 3/4 amaliyah kita, bukan ibadah ya. Amaliyah kita 3/4-nya itu tidak contoh masa Nabi. Yang paling sederhana, amaliyah ya amaliyah, yang menyangkut sarana, wasilahnya, sarana ibadah kita. Apakah pada masa Nabi ada pengajian umum? Tidak ada. Nabi mengutus sahabat, datanglah ke Yaman, datanglah ke Bahrain, datanglah ke Mesir. Apakah ada contoh secara langsung dari Nabi? Bikin pertemuan pengajian akbar? Nggak ada. Kenapa nggak sekalian Anda haramkan saja itu pengajian akbar itu? Apakah masa Nabi ada zikir akbar? Alhamdulillah Pontianak lagi hujan ini. Geser ya? Nggak kedengeran kah? Masuk, naik dikit aja. Ya, berarti kita geser ya. Oh, di dalam saja ya. Baik. Ganti posisi. Baik, Bang Dani sebelah sini. Mohon maaf, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian. Ini kondisi cuaca ini. Allahumma shayyiban nafi'an. Ini anginnya luar biasa. Kita break aja dulu ya. Kita break kah? Break aja.